Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang Satrio Piningit ini untuk bagian yang ketiga dengan tema Satrio Piningit naik kereta api. Ya, sudah perhatikan. Satrio Piningit naik kereta api. Kita akan baca Mazmur 126. Ayat 1-6. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, dan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Terima kasih. Di dalam ayat 2 bagian B saya bacakan ulang. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa. Ya, berarti ini bukan khusus Israel tetapi bangsa-bangsa, bahwa Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Ini bicara tentang panen, ya. Panen yang sangat dahsyat, yang sangat hebat yang terjadi di antara bangsa-bangsa. Dan terucaplah satu ucapan bahwa Tuhan itu melakukan perkara yang besar, perkara yang hebat. Ya. Itu kedahsyatan Tuhan kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi apapun bisa Tuhan lakukan, ya. Kita baca 2 Raja-Raja pasal yang kedua. Kita baca mulai ayat 1, nanti dibaca, kemudian saya jelaskan, kemudian dibaca lagi. Ayat yang ke-1. Elia naik ke surga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Jadi posisi pertama Elia dan Elisa itu di Gilgal. Terus ayat 2. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Nah, dari Gilgal, kemudian Tuhan itu menyuruh lagi untuk pergi ke Betel. Nah, di Betel itu si Elisa suruh tinggal, tidak boleh ikut. Tapi dia katakan dia akan ikut, ya. Terus. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Nah, jadi di Betel itu ada rombongan nabi. Mereka tahu kalau Elia hendak diangkat ke surga. Tapi mereka tidak bersikap seperti Elisa, ya. Kintil terus, ikut terus. Tetapi mereka tetap diam di Betel, cuma tahu gitu aja. Ya, terus Berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di Yeriko. Nah, setelah dari Gilgal kemudian ke Betel, kemudian Tuhan suruh lagi, pergilah ke Yeriko. Di Yeriko itu si Elisa suruh tinggal, tapi dia ya seperti berjanji atau bersumpah demi hidupmu, bahwa Elisa itu tidak mau disuruh tinggal di Yeriko, ikut terus. Terus ayat yang kelima. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa, serta berkata kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Di Yeriko itu ada rombongan nabi. Mereka juga tahu berita tentang bahwa Elia pada hari ini akan terangkat ke surga. Ya.
tahu mereka. Terus ayat yang ke-6. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. Nah, Tuhan ini setelah dari Gilgal, kemudian ke Betel. Dari Betel kemudian disuruh lagi ke Yeriko. Ya, kemudian di sini katakan, Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Kamu tinggal di sini. Jadi dari Gilgal ke Betel, dari Betel ke Yeriko, dari Yeriko ke Yordan. Ya, enggak cepat-cepat diangkat. Disuruh lagi ke sini, disuruh lagi ke sini, disuruh lagi ke sini. Banyak nabi yang baik yang di Betel maupun yang di Yeriko tahu. Ya, berita bahwa Elia akan naik ke surga. Tetapi mereka tetap tinggal di tempat. Terus ayat yang ke-7. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh. Ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Nah, 50 rombongan yang ada di dekat sungai Yordan tadi ya ikut berjalan, tetapi mereka memandang dari jauh. Ya. Melihat dari jauh. Sementara Elia sama Elisa terus menuju sungai Yordan, terus. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Ya, dia meminta 2 bagian dari roh Tuhan. Ya, 2 bagian dari roh Tuhan. Itu di dalam bahasa Inggrisnya ya dikatakan let a double portion. Minta double porsi dari roh Tuhan. Terus berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak akan terjadi. Nah, jadi awal dari makrifat itu pertama-tama itu haruslah matanya itu terbuka, ya, poncondrio. Nah, di dalam poncondrio itu kan ada orang mendapatkan karunia 5 panca inderanya terbuka, tapi ada yang cuma mata, ada yang cuma telinga, ada yang cuma hidung, penciuman, ada untuk pengecap, ada untuk perasa, peraba, ya gampang merinding, ya kalau di tempat-tempat yang sekiranya ada roh jahat, ada yang bisa mendengarkan suara, ada yang di dalam batinnya itu Roh Kudus berbicara. Nah, itu merupakan awal dari marifat. Nek pengen ngerti sing macam-macam, ya matanya harus terbuka dulu. Itu juga nanti yang dilakukan Elisa kepada bujangnya waktu dikepung, ya musuh itu. Elisa berkata, bukalah Tuhan mata orang ini supaya melihat bagaimana kita itu dilindungi, ya. Tapi tutuplah matanya musuh itu supaya mereka itu tidak melihat bahwa aku ada di sini. Kemudian Elisa memimpin musuhnya itu ke alun-alun kerajaan. Mari dilanjutkan ayat 11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Nah, terima kasih. Jadi kalau Elia itu naik ke surga dengan naik kereta berapi. Kereta berapi yang ditarik oleh kuda berapi. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya ya, kereta berapi itu chariot. Chariot itu artinya kereta pertempuran. Ya, kereta pertempuran. Seperti yang dinaiki oleh raja-raja Israel, seperti yang dinaiki oleh Ahab, ya. Ketika dia bertempur dengan menyamar, ya. Namun atas kehendak Tuhan, ya, prajurit kecil sembarangan saja melontarkan panah. Sama Tuhan panah itu tertuju kepada
sambungan bajunya Ahab. Bukan kena ke bajunya, bukan baju baja itu, bukan, tetapi ada sambungan nembus ke situ karena memang itu sudah urusannya dengan Tuhan. Nah, jadi kereta berapi itu adalah chariot of fire and horse ya, of fire ya. Jadi itu kereta pertempuran. Itu yang disiapkan oleh Tuhan untuk membawa Elia naik ke surga. Bapak Ibu Tuhan, namun demikian untuk sampai kepada Elia itu dijemput oleh kereta berapi, Tuhan itu perintahnya dari satu tempat ke tempat, dari Gilgal disuruh ke Betel, dari Betel disuruh, Tuhan memerintahkan bukan di Gilgal, bukan juga di Betel, ya. Kereta itu langsung datang, tidak, masih disuruh lagi ke Yeriko. Di Yeriko juga tidak terjadi apa-apa, masih disuruh ke Sungai Yordan. Sungai Yordan tidak di tepi yang sebelah sini yang dilihat oleh 50 para nabi itu, tetapi nyebrang dengan suatu peristiwa yang ajaib di mana jubahnya Elia itu dipukulkan ke Sungai Yordan, maka tersibaklah. Lah nanti kalau sudah membaca di bawahnya, setelah Elisa itu ya melihat peristiwa Elia naik ke surga dengan kereta berapi dan kuda berapi tersebut, dia mendapatkan juga jubahnya Elia maksud saya, lah kan dia balik nyebrang Sungai Yordan, dipukulkan. Maka itu sibak seperti kejadian yang pertama. Sehingga 50 nabi yang berdiri jauh tadi, dia langsung sujud dan menjadi hambanya Elisa. Bapak Ibu kasih Tuhan, banyak pengajaran, banyak pelajaran dari peristiwa ini, ya, bahwa kesetiaan untuk mengikuti ya kegerakan sampai mendapatkan double porsi ya dari Roh Kudus, itu diperlukan kesetiaan 1:50. Yang 50 banyak tahu, tapi dia diam di tempat. Tetapi Elisa ini ya mengikuti terus kemanapun Elia pergi sampai melihat dengan mata kepala sendiri, dan dia mendapatkan kuasanya Elia bahkan double porsi ya. Maka Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau Elia naik ke surga dengan kereta berapi, kereta pertempuran ya, maka bukan suatu hal yang mustahil jika Satrio Piningit itu nanti turun dari surga dengan naik kereta api. Bapak Ibu, bukan perkara mustahil. Tuhan sanggup melakukan perkara. Nanti saudara perhatikan ya. Tuhan melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Yang dilakukan Tuhan itu perkara-perkara yang besar, bukan perkara-perkara yang biasa. Lah tugasnya imamat rajani ya di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan seterusnya itu, bahwa kerajaan imam-imam atau imamat rajani itu tugasnya memberitakan ya pekerjaan Tuhan yang besar-besar itu. Mari kita baca saja 1 Petrus pasal yang kedua. Ayat 9 sampai 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Nah, jadi imamat rajani yang berasal dari bangsa-bangsa, artinya ini goyim ya, itu tugasnya supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Perbuatannya Tuhan yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kalau kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang dahsyat, perbuatan-perbuatan yang besar, Bapak Ibu kasih Tuhan,
kita tidak usah malu, kita tidak usah takut karena itu tugas kita. Ya. Tantangan tetap tantangan. Ya, konsekuensi tetap konsekuensi, dampak tetap ada. Ya, kita baca Habakuk pasal 1 ayat 5. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Nah, Habakuk itu ya menyampaikan firman Tuhan. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Berarti bukan cuma Israel tetapi seluruh bangsa-bangsa. Jadilah heran dan tercengang-cengang. Karena apa? Karena Tuhan bahwa sebab aku huruf besar, berarti ini firman Tuhan, sabda Tuhan kepada Habakuk, aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Karena pekerjaan itu begitu ajaib, begitu besar, kamu tidak akan percaya kalau diceritain. Padahal Allah itu ya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Allah tuh mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat. Kalau mengangkat Elia dengan kereta pertempuran yang dari surga, kereta berapi dan kuda berapi, Tuhan sanggup. Ya, maka pada akhir zaman perkara yang lebih hebat, berjuta-juta hebat dari 2 Raja-Raja pasal 1 ayat 1 dan seterusnya tadi, Tuhan mampu. Setiap zaman itu Tuhan melakukan satu pekerjaan yang hebat. Kalau diceritain bangsa-bangsa heran, tercengang-cengang, tidak percaya. Kalau di dalam zaman Yesaya 5:23 ya, pekerjaan Tuhan itu begitu hebat, begitu dahsyat. Prosesnya juga begitu berat sehingga orang tidak percaya. Kita akan membaca KPR pasal 13 ayat 38 mulai. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Karena itu waspadalah, supaya jangan berlaku atas kamu apa yang telah dikatakan dalam kitab nabi-nabi. Ingatlah hai kamu penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu, suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan kepadamu. Nah, kalau pada zamannya Habakuk dulu, ya, Nabi Habakuk itu tidak percaya, bangsa-bangsa pun tidak percaya, tercengang-cengang, kaget. Kasusnya tuh apa toh? Umat pilihan itu Tuhan hukum melalui bangsa kafir, yaitu Babel, orang Kasdim, yang pada saat itu disertai Tuhan, diberkati Tuhan, melanglang jagat, mengalahkan kerajaan-kerajaan, sehingga menjadi Babel yang sangat besar. Lah itu dipakai untuk menghukum Israel, menghukum Yehuda. Orang kan ya kalau dihukum gitu ya jangan pakai Babel lah, Tuhan sendiri. Ya itu berlaku pada zamannya Daud, Bapak yang kasih Tuhan. Daud disuruh milih, ya. Tapi pada zamannya kerajaan selatan, Tuhan menghukum kerajaan Yehuda yang pusatnya, ibu kotanya di Yerusalem. Di sana ada bait Allah. Tapi Tuhan pakai ya untuk menghukumnya itu dengan menggunakan Babel. Itu kan tidak masuk akal, membuat orang kaget, heran, tercengang. Bahkan akhirnya menjadi penghina-penghina yang mengolok-olok. Lah pada zaman perjanjian baru, satu pekerjaan Tuhan yang besar, yang tidak dipercayai, terutama adalah yang tidak bisa dipercaya oleh orang Yahudi, orang Israel, itu adalah firman Tuhan menjadi daging, yaitu datangnya Tuhan Yesus Kristus sebagai manusia, firman yang menjadi daging. Dia adalah anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia. Orang Israel tidak bisa terima, orang Israel tidak bisa percaya. Apalagi dia mengampuni dosa lebih
Dari yang kalau hukum Taurat tidak bisa mengampuni dosa. Dosa bertambah dosa, dosa harus dihukum, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Bapak yang kasih Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus Kristus ini mengampuni dosa. Sehingga banyak orang Farisi ketika Tuhan Yesus itu mengampuni dosa orang-orang berdosa, mereka tidak percaya, mereka menuduh Tuhan Yesus menghujat Allah. Nah, maka penghina-penghina itu menjadi tercengang dan lenyap. Lenyap itu artinya binasa. Sebab mereka tidak percaya pekerjaan yang dilakukan Tuhan pada zamannya Perjanjian Baru. Dan itu berlaku sampai sekarang. Ya. Sekalipun sudah banyak orang Israel, orang Yahudi menjadi Kristen, tetapi masih juga banyak yang tetap menganut agama kuno mereka dan tidak percaya. Jadi Tuhan itu membuat suatu peristiwa, satu pekerjaan yang kalau kamu dengarkan, kamu cerita, kamu tercengang, kamu menghina, kamu tidak percaya. Ya. Para rasul dan para nabi itu bersaksi karena mereka mendengarkan firman Tuhan atau pewahyuan bahwa Tuhan itu ajaib dan sanggup melakukan segala sesuatu. Itu bisa saudara baca Ayub 42 ayat 2, tidak usah dibaca. Kita akan baca Kejadian pasal 37 ayat 9 sampai 11. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain, yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah padamu sampai ke tanah. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Nah, kalau Tuhan itu membuat perkara yang besar pada zamannya, orang tidak percaya, orang menjadi penghina, pengolok, dan akhirnya binasa. Artinya mengalami kesusahan yang besar kalau tidak ditolong oleh Tuhan. Seperti Tuhan itu memberikan visi atau mimpi kepada Yusuf, suatu mimpi atau suatu vision yang aneh dan mustahil. Ini kan suatu vision yang aneh dan mustahil, yang membuat saudara-saudaranya iri hati dan kemudian membenci dan membunuh. Pada akhirnya oleh pertolongan kakak-kakaknya yang tentunya diperintahkan oleh Tuhan, Yusuf dijual dengan harga 20 sikal perak. Bapak yang kasih Tuhan. Namun Yakub sebagai orang tua memang menegur, tetapi sebagai orang yang penuh Roh Kudus, dia nyimak itu memperhatikan, menyimpan di dalam hatinya, nyimak, melihat bagaimana kejadian mimpi anaknya itu. Bapak yang kasih Tuhan, ini tentunya perkara yang mustahil. Kalau di sini ada seorang anak atau seorang pemuda mengatakan, kamu kakak-kakak nanti menyembah aku bagaikan matahari bulan bintang, sujud kepadaku. Oh, tentu dia akan dikuyo-kuyo itu disakiti, tidak dipercaya, dihina. Nah, Tuhan tuh mampu melakukan perkara yang besar dan aneh seperti itu, Bapak yang kasih Tuhan. Dan setelah proses 13 tahun, mimpinya tersebut mulai menjadi kenyataan. Tapi saudara-saudaranya belum sujud karena masih menunggu 7 tahun panen raya, dan kelaparan 2 tahun, masih ada 5 tahun barulah saudara-saudaranya datang. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi Tuhan itu mampu melakukan segala perkara yang sangat besar, yang sangat hebat, yang membuat orang tidak percaya, menghina, mengejek, mengolok-olok dan binasa. Kita baca kitab Nabi Yesaya pasal 42.
Kita baca ayat 1 dulu. Hamba Tuhan, lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Terus sampai ayat 9. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atas kemasyuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Ya, Yesaya pasal 42 ini itu menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara bisa baca itu Matius 12 ayat 17 sampai 21. Ya, hamba Tuhan yang diurapi. Namun demikian, ini juga berlaku bagi semua hamba Tuhan yang berjuang untuk mengalami pengurapan Roh Kudus. Maka Tuhan memakai dengan hebat. Kalau kita mendengarkan berita ya, hamba-hamba Tuhan dari Afrika itu dipakai Tuhan dengan dahsyat. Dan sekarang ini hamba Tuhan di Amerika ya, itu juga dipakai Tuhan dengan dahsyat sekali. Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, demikian juga Satria Piningit yang hari-harinya diisi dengan lagu prihatin untuk mengalami urapan Roh Kudus, dipakai dengan 9 jabatan, dengan 9 karunia Roh Kudus dan 9 pekerjaan kasih, dan puncaknya dipakai untuk mengeluarkan orang-orang hukuman dari tempat tahanan dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan, itu yang dilakukan. Seperti ayat 7 dari Yesaya 42 ini saya bacakan ulang. Untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Ya, artinya mengambil orang-orang dari neraka. Itu harus mengalami pengurapan Roh Kudus yang dahsyat. Sampai 9 karunia Roh Kudus dipinjamkan, ya 9 pekerjaan kasih dipinjamkan, 9 jabatan dipinjamkan. Nah, ayat 9 mengatakan nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Kalau Yesaya 41 ayat 2 itu bicara soal the man from the east, ya. Apa namanya? Orang dari timur. Maka orang dari timur itu haruslah orang yang selalu hidupnya ya mengupayakan untuk mengalami pengurapan Roh Kudus, melakukan laku prihatin untuk hikmat dan ma'rifatnya. Sehingga akhirnya ayat 7 ya yang menjadi tugasnya itu sudah terlaksana. Ya, nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Lah, setelah nubuat-nubuat yang lalu itu menjadi kenyataan, ayat 7 itu sudah digenapi, ya, hal-hal yang baru hendak ku beritahukan. Ini siapa yang memberitahukan? Hal-hal yang baru hendak ku beritahukan huruf besar. Berarti Tuhan itu memberitahukan hal-hal yang baru setelah jiwa-jiwa itu dipanen, dikeluarkan dari penjara, dikeluarkan dari tahanan. Kemudian apa yang akan terjadi? Hal-hal yang baru hendak ku beritahukan sebelum hal itu muncul. Aku mengabarkannya kepadamu. Berarti ini pemberitahuan dari Tuhan, ini kabar dari Tuhan. Bapak yang kasih Tuhan, tentu suatu perkara yang ajaib. Dijauhkan kiranya dari antara kita menjadi penghina-penghina, orang-orang yang tercengang dan kemudian lenyap. Seperti kisah para rasul pasal 13 tadi.
Hal-hal baru apakah yang tidak diberitahukan oleh Tuhan ya kepada kita? Apa yang dikabarkan Tuhan kepada kita? Bapak yang kasih Tuhan. Hal baru yang Tuhan tidak beritahukan, hal baru yang tidak Tuhan kabarkan. Sebelum hal itu muncul, Tuhan memberitahu dulu. Sebelum hal itu muncul, Tuhan mengabarkan dulu kepada kita. Bapak yang kasih Tuhan, sesuai dengan ketetapan masa panen raya sudah terlaksana tahun 2015 sampai tahun 2020. Dan untuk pelaksanaan panen raya itu, Wahyu pasal 10 ayat 1 dan seterusnya sudah digenapi sejak tahun 2015. Ya, saya tegaskan pada saudara. Kemudian 20 September tahun 2021, Satrio Piningit itu sudah berangkat dari surga untuk turun ke bumi sesuai Wahyu pasal 10 ayat 1 dan seterusnya dengan menaiki mobil. Ya, yang naik mobil itu 3 orang. Ya, yang naik mobil itu 3 orang. Ya, perjalanannya dari planet ke planet, dari bintang ke bintang. Ya, mobilnya itu berisi 7 perkara. Ya, berisi 7 perkara. Wahyu pasal 5 ayat yang ke-12. Ya. Kemudian seharusnya tahun 2022 itu sudah sampai di bumi. Mendadak terjadi bongkar pasang yang menyebabkan 2 Petrus pasal 3 ayat 9 itu digenapi. Mari kita baca 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah, tujuannya kalau kita mengatakan Tuhan itu lalai, ya, tapi Tuhan itu sabar, karena Dia tidak menghendaki ya ada yang binasa, melainkan supaya semua orang itu berbalik dan bertobat. Sudah perhatikan. Ya. Kemudian kita baca Lukas pasal yang ke-16. Kita baca ayat 22 sampai 31. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Nah, orang miskin ini kalau kita baca ayat di atasnya itu namanya Lazarus. Terus orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Nah, Abraham itu berkata anak, ya. Anak itu berarti anak-anaknya Abraham secara darah daging, tapi juga orang-orang beriman seperti imannya Abraham, sehingga disebut sebagai orang yang benar. Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu di bumi. Tetapi Lazarus ini segala yang buruk. Sebab itu ia mendapatkan hiburan sekarang ini dan engkau sangat menderita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kemudian dilanjutkan ayat 26. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapa Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Terima kasih. Perlu saudara ketahui ya,
Lukas 16 ini ayat yang ke 19 sampai ayat yang ke-31 itu bukan cuma kisah, itu peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi. Ya, orang kaya yang masuk ke dalam penderitaan yang hebat itu orang Israel. Bapak yang kasih Tuhan. Tapi ketika dia itu di neraka, merasakan begitu panasnya, dia tuh sangat terbeban karena saudaranya masih 5 dan mereka yang masuk ini melihat cara hidup saudara-saudaranya yang 5 itu tidak beda jauh dengan dirinya. Sehingga dia minta supaya Lazarus itu dikirim pulang. Ya. Supaya saudara-saudaranya bertobat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Sehingga ya kita perlu ketahui bahwa semua orang yang selamat yang ada di surga itu selalu bersyafaat. Karena mereka itu bisa melihat keadaan kita di sini. Ya, tinggal Bopo Among Rogo itu membuka mata batinnya dan dibukanyalah selaput bumi, ya. Maka mereka melihat semua kelakuan kita dan mereka susah. Ya. Mereka bersyafaat. Kemudian yang kedua, orang kaya yang masuk neraka ini adalah orang Israel. Saudara perhatikan, saya memberi nama Bopo ini Bopo provokator. Saudara perhatikan ya. Dia itu provokator supaya ada orang yang mati seperti Lazarus pulang ke bumi. Badan jiwa roh. Kalau siapa namanya Abraham tadi kan mengatakan sekalipun nanti ada orang yang bangkit dari kematian, orang tidak akan bertobat. Kalau Tuhan Yesus mati bangkit, dia kan naik ke surga. Datangnya kan masih nanti, masih jauh. Ya. Kemudian dia itu ya menghendaki ada orang yang mati seperti Lazarus itu pulang ke bumi di dalam badan jiwa dan roh untuk membuat saudaranya yang 5 orang itu menunjuk kepada 5 benua ya bertobat. Tadi Lukas 16 ayat 30. Ketika Satria Piningit itu panen jiwa, panen raya tahun 2015 sampai tahun 2020 menggenapi Yesaya 53 ayat 11 sampai 12. Ayat-ayat ini sudah catat saja nanti dibaca di rumah ya. Maka Bopo provokator ini memprovokasi bukan hanya mereka yang diambil dari neraka, tapi dia memprovokasi seisi surga. Ya, Bopo ini memprovokasi seisi surga untuk berdoa memohon kepada Tuhan Yesus Kristus supaya mereka tuh diizinkan ikut Satria Piningit turun ke bumi untuk membuat kegerakan besar akhir zaman, untuk menyelamatkan seisi dunia, untuk membuat saudara-saudaranya dari 5 benua itu bertobat. Ini yang dilakukan Bopo provokator. Bapak Ibu Tuhan, orang mau katakan apapun terserah. Saya ketemu sama orang itu dengan pangundang, ya dipanggillah orang itu, Bopo. Apa sesuai dengan Lukas 16 itu begini. Ya itu yang aku lakukan. Ya. Sekarang Bopo memprovokator orang seisi surga ya untuk ikut turun ke bumi untuk menyelamatkan orang dari 5 benua. Iya. Kemudian terakhir saya katakan terima kasih Bopo atas informasinya. Bapak sudah kasih Tuhan. Jadi setiap ayat ya yang diucapkan Tuhan, yang diucapkan para nabi itu punya cerita yang berkepanjangan, berkelanjutan sampai pada kesempurnaan. Itu bukan cuma kisah-kisah seperti itu saja. Ya, Bopo provokator itu terbeban sekali kepada 5 saudaranya secara fisik ya saudara kandung, tapi itu secara nubuatan menunjuk kepada 5 benua. Karena 5 benua itu merupakan saudaranya semua. Kita satu saudara, anak dari Nabi Nuh. Kalau ditarik lagi ke atas kita satu saudara dari Adam dan Hawa. Bapak Ibu yang Tuhan. Nah kemudian ya
Tuhan Yesus Kristus yang maha pengasih, penyayang dan pemurah. Dia itu anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia, menghapus dosa dunia, itu mengabulkan, Bapak Ibu ngasih Tuhan, itu mengabulkan permohonan mereka yang dipimpin oleh Bapak provokator. Ini di Alkitab pertama tidak ada, tapi itu ada kisahnya di Alkitab yang kedua. Ya. Di Alkitab pertama cuma kita melihat setitik terang seperti yang ditulis Rasul Petrus. Hendaknya kita melihat ya cahaya pelita itu kecil, namanya cahaya pelita kecil. Tapi kalau kita perhatikan terus, maka firman nubuatan itu nanti akan menjadi besar, menjadi terang yang sempurna. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi dari ucapannya Tuhan Yesus yang menceritakan bahwa provokator itu di neraka dia terbeban. Minta ada yang dikirim pulang ke bumi. Tuhan Yesus sudah bangkit, tapi kan dia bablas naik ke surga. Belum datang secara fisik, nanti pada kedatangannya yang kedua. Nah, diperlukan orang datang seperti Lazarus, badan jiwa rohnya untuk membuat 5 saudaranya dari 5 benua tersebut ya bertobat. Mereka tuh Bapak ini memprovokasi orang seisi surga. Kok bisa caranya? Di surga tuh orang semuanya sakti, Bapak yang kasih Tuhan. Tinggal tingkatannya ya sesuai dengan hierarkinya. Maka Tuhan Yesus itu mengabulkan permohonan mereka yang dipimpin oleh Bapak provokator. Saudara perhatikan ya. Ini perbuatan besar yang Tuhan buat pada akhir zaman. Yang kalau diceritakan orang tidak akan percaya, orang akan tercengang, orang akan menjadi penghina-penghina, ya, tercengang dan lenyaplah. Bapak yang kasih Tuhan kalau tidak percaya, seperti ajudannya raja, ya, yang tidak percaya dengan berita yang dibawa oleh orang kusta. Bapak yang kasih Tuhan, bahwa pada hari ini akan terjadi harga-harga sangat murah sekali. Memang tidak mungkin itu terjadi karena musim ya kemarau yang panjang, paceklik. Nah, tapi Tuhan untuk menggenapi janjinya Tuhan bisa. Ya, musuh itu di perkemahan dengan lengkap semua bawaannya, bekalnya, logistiknya, tahu-tahu mendengarkan suara deru perang. Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian mereka lari tunggang langgang meninggalkan semuanya. Orang kusta datang ke sana. Mereka panen raya orang kusta itu. Kemudian salah satu ada yang berkata, tidak baik yang kita lakukan, nanti kalau sampai raja tahu kita dihukum. Akhirnya diberitahukan kepada kerajaan. Kerajaan mengumumkan, tetapi ajudan raja tidak percaya. Akhirnya dia diinjak-injak di pintu gerbang. Bapak yang kasih Tuhan. Tuhan itu maha membuat perkara-perkara yang ajaib. Dari yang tidak ada menjadi ada. Apa yang diucapkan Elisa itu dari perkara yang tidak ada. Waktu itu tentara musuh belum lari. Bapak yang kasih Tuhan. Tapi sesuai dengan firman yang diucapkan Elisa, Tuhan itu menggenapkan. Ya, Tuhan menggenapkan. Lah demikian juga apa yang setitik notkah atau pelita yang cuma kecil saja di dalam Lukas pasal 16 itu menjadi terang yang benderang setelah 2000 tahun kemudian. Di dalam Alkitab yang kedua peristiwa itu ada. Bapak yang kasih Tuhan, ya Tuhan itu mengabulkan permohonan mereka yang dipimpin oleh Bapak provokator. Maka saudara perhatikan pada hari Selasa 20 Desember tahun 2022 pukul 9 malam. Jadi 20 Desember kemarin itu hari Selasa jam 9 malam Satrio Piningit itu mengumumkan bahwa Tuhan Yesus Kristus mengizinkan semuanya ikut turun ke bumi. Kemudian mereka tuh ringkes ya. Packing bahasanya. Ringkes packing. Bahkan banyak juga yang mengatur pekerjaannya. Akhirnya ya tanggal 20 Desember tahun 2022
2 jam 9 Satrio Peningit mengumumkan bahwa semua boleh ikut karena Tuhan mengizinkan sesuai dengan yang tertulis dalam Alkitab kedua. Padahal seharusnya 25 Desember tahun 2022 Satrio Peningit itu sudah sampai di bumi. Ya. Padahal seharusnya tanggal 25 Desember itu sudah nyampe. Ya, Bapak yang kasih Tuhan. Ya, mereka semua ringkes-ringkes menata segala sesuatunya, terutama packing untuk membawa 7 perkara untuk menjadi buah tangan bagi yang di bumi. Bapak yang kasih Tuhan, saya ya bertanya sama Tuhan, Tuhan nanti buminya cukup enggak? Cukup, Tuhan katakan. Makanannya cukup enggak kalau mereka datang? Cukup. Apa mereka nanti masih mengenal tempat kediamannya? Kalau itu orang zaman kuno. Ya, kesaktian mereka nanti akan mengatasi semuanya. Bapak yang kasih Tuhan. Kalau itu Nimrod, raja yang paling jahat, raja yang pertama-tama ada di muka bumi, yang mendirikan banyak kerajaan sampai dia menjadi raja di Babel dan menikahi ibunya, Semiramis. Itu juga diambil dari neraka. Bapak yang kasih Tuhan, apa nanti masih mengenali saudaranya? Ya, Bapak yang kasih Tuhan, kesaktian Tuhan itu mengatasi segala perkara. Ya, kesaktian Tuhan itu mengatasi segala perkara. Maka pada hari Minggu 25 Desember tahun 2022 semuanya mengikuti Satrio Peningit untuk turun ke bumi. Karena jumlahnya teramat sangat banyak, Tuhan Yesus Kristus memberikan kereta api. Lah, kasusnya tuh di sini. Bukan kereta berapi tapi kereta api sepur. Saudara tahu sepur ya. Tuhan Yesus Kristus memberikan kereta api yang sangat besar dalam jumlah yang sangat banyak. Ya. Kereta api tersebut dibuat oleh Tuhan tahun 1897. Kalau Bahtera itu dibuat sejaman dengan Zerubabel, maka kereta api itu dibuat tahun 1897. Jadi 90 tahun sebelum pewahyuan 13 November tahun 1987. Ya, kereta api tersebut sangat besar. Ya, roda-rodanya itu untuk satu kereta api itu jumlahnya 14 kali 7. Kalau rodanya ini dikumpulkan itu akan menjadi sebesar Singapura. Ya, rodanya saja yang jumlahnya 14 kali 7 itu kalau dikumpulkan ya menjadi memenuhi ya negara Singapura itu. Bapak yang kasih Tuhan, tiap kereta api itu muat 1 miliar lebih. Nah, sedangkan mereka sejak zaman Adam Hawa ya sampai orang yang mati terakhir yang masuk keselamatan jumlahnya kan tentu banyak sekali ya. Kereta api tersebut sedang berjalan ke 5 jurusan atau 5 benua sekarang ini. Sedangkan mobil ya, mobil yang tadinya dinaiki 3 orang itu dimasukkan ke dalam kereta api. Bapak yang kasih Tuhan. Kalau kita ya mikirnya sulit, mikirnya enggak bisa. Sedangkan Habakuk saja enggak bisa. Sedangkan orang Israel, orang Yahudi saja enggak bisa. Masa kaya ngono kok Gusti Allah? Masa kaya ngono kok Mesias? Masa kaya ngono kok kelambine elek? Kok juru selamat kita? Sama pakaiannya Herodes jauh sekali. Sama pakaian kita imam-imam yang di Bait Allah saja lebih bagus baju kita. Masa janji Tuhan digenapi dalam dia? Sulit menerimanya orang Israel. Bapak yang kasih Tuhan. Kita akan baca Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu
dan rancanganku dari rancanganmu. Ya, rancangan Tuhan itu sama rancangan kita itu, jalan Tuhan itu bukan jalan kita. Sekalipun Tuhan adalah jalan kebenaran dan hidup dan kita tahu keselamatan itu dalam Tuhan. Tapi semua yang diperbuat Tuhan itu kita tidak tahu. Bahkan rancangan Tuhan, jalannya Tuhan itu seperti tingginya langit dari bumi. Kita tinggal di bumi melihat yang di atas sekian ratus meter saja tidak lihat. Pesawat yang kalau turun di bumi besarnya seperti itu, kalau kita lihat di langit, Bapak yang kasih Tuhan, tampak kecil. Bintang-bintang yang ukurannya sekian kalinya bumi, kalau itu di langit tampak kecil. Lah demikian juga yang lebih kecil lagi tidak tampak. Lah apalagi rancangan dan jalannya Tuhan kita tidak dong. Tetapi kalau kita mendapatkan kemurahan, ya, maka itu adalah kasih karunia yang perlu kita bersyukur. Kita baca 1 Korintus pasal yang kedua. Ayat 8, maksud saya ayat 9 sampai 14. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Yang diajarkan kepada kami itu bukan hikmatnya manusia, tetapi yang diajarkan itu adalah apa yang diajar oleh Roh Kudus. Terus ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Nah, manusia duniawi tidak bisa memahami. Tadi dikatakan di dalam ayat yang ke-9, ya. Seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Ya. Kalau uang sebanyak apapun kita pernah melihat di TV. Ya, sak tumpuk besar banyak sekali itu. Kita melihat, sekalipun kita tidak mempunyai. Kemudian, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga. Bapak Ibu Tuhan, semua yang ada di muka bumi ini sekarang sudah bisa didengar melalui media sosial. Makanan-makanan yang enak di mana, ya. Di Indonesia, di Amerika, di Hong Kong, di Korea. Semuanya kita bisa lihat, kita bisa dengar dengan TikTok dan lain sebagainya. Pakaian yang bagus-bagus, sebagus apapun kita bisa lihat, ya. Sekarang ini di online itu atau di toko, Bapak Ibu Tuhan, atau di TV, semuanya bisa kita lihat, kita bisa dengar, ya. Kemudian yang timbul di hati manusia sekarang itu apa toh? Kan paling tidak kenikmatan daging, rasa dan harta. Keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang sudah dituliskan di dalam Injil dan di dalam kitab para nabi, para rasul. Tapi yang di luar itu, seperti yang ditulis oleh orang-orang suci, ditulis oleh Tuhan, yang merupakan firman Tuhan di dalam Alkitab yang kedua, tidak ada yang pernah melihat, tidak ada yang pernah mendengarkan. Dan Bapak yang kasih Tuhan, hati ini tidak pernah batin. Tidak bisa membayangkan seperti apa yang dilakukan Tuhan itu. Kalau Bapak provokator itu yang diangkat pada saat panen raya tahun 2015 sampai tahun 2020 beserta seluruh orang yang di neraka pada saat itu, orang-orang besar, itu para pembesar, para raja-raja, ya, orang-orang kuat, itu orang kaya. Bapak provokator itu memang kaya.
kaya raya. Ya. Kita kan ya bisa sebatas yang ditulis di Alkitab kita membaca. Tetapi apa yang dia kerjakan? Itu kan telinga kita tidak mendengar, mata kita tidak melihat, kita tidak pernah batin. Tapi itu yang dikaruniakan Allah kepada orang yang berhikmat, bermakrifat, yang hari-harinya itu menanggung penderitaan salib, yang memikul salib setiap hari, dan yang menjadikan pengajaran salib itu sebagai hikmat dan kekuatan Allah. Kalau kita baca mulai 1 Korintus pasal 1 ayat 18 mulai sampai seterusnya. Dan kepada orang-orang yang matang di dalam salib. Matang di dalam salib itu artinya apa? Menanggung 9 penderitaan salib tapi tetap tabah, tetap kuat. Bahkan bersukacita. Seperti yang diucapkan Rasul Yakobus pasal 1 ya ayat 1 dan seterusnya itu. Ya, pada saat kita jatuh dalam pencobaan-pencobaan, ya, hendaknya kita bersukacita. Karena Tuhan akan memberikan hikmat, jalan keluar. Dan peristiwa itu mematangkan kita. Kepada orang yang matang di dalam Tuhan, matang di dalam Tuhan itu bukan berarti berkatnya banyak. Orang yang matang di dalam Tuhan itu orang yang penderitaannya memikul salib sangat banyak, tapi tetap tabah, tetap setia seperti Elisa. Sekalipun firman Tuhan itu tampaknya berganti-ganti atau ada penundaan di Gilgal, tidak terjadi apa-apa. Pindah ke Betel, di Betel ada penundaan. Disuruh pindah lagi ke Yeriko, di Yeriko tidak ada apa-apa. Disuruh ke Yordan, masih harus nyebrang, barulah firman Tuhan digenapi. Bapak yang kasih Tuhan, Elisa tetap setia. Tidak seperti nabi-nabi yang ada di Betel maupun yang ada di Yeriko dan Yordan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ya, maka orang yang diurapi Roh Kudus itu akan diajar oleh Roh Kudus, karena Roh Kudus itu membawa kita ke dalam seluruh kebenaran dari Alkitab pertama maupun kebenaran dari Alkitab yang kedua. Itu namanya pewahyuan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan Tuhan tadi saya katakan sudah membuat kereta api, bukan kereta berapi, kereta api sepur itu loh. Tapi gedene rama kakat. Ya. Diisi 1 juta orang lebih. Bannya, ya tentunya bannya bukan ban apa namanya dari karet itu, bukan. Ya, nah kereta itu sepurnya besi, ya. Jumlahnya 14 kali 7. Itu kalau ditumpuk begitu, dikelompoknya gitu sebesar seluas Singapura tuh baru muat. Manusia tidak bisa bikin, yang bisa buat perkara itu tuh Tuhan Yesus Kristus. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi bagi orang yang berhikmat dan bermakrifat, yang hari-harinya tuh menanggung 9 penderitaan salib dan menjadikan salib itu sebagai kekuatan dan hikmat Allah, dan dia matang di dalam penderitaan, Bapak yang kasih Tuhan, maka Tuhan memberikan perkara-perkara yang ajaib, yang tidak pernah didengar, yang tidak pernah dilihat, yang tidak pernah muncul di hati manusia. Itu semua yang disediakan oleh Tuhan. Kita baca Efesus pasal 3. Ayat 18 sampai 21. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Ya, jadi kasihnya Tuhan itu di sini dikatakan sangat dahsyat. Rasul Paulus yang naik ke surga tingkat 3, ya, dia tuh paham. Dia tuh sudah mendapatkan semua cerita sampai sebatas, ya, yang menjadi jatahnya. Nah, di sini dikatakan bahwa kasih Tuhan itu
sangat lebar, sangat panjang, sangat tinggi, dan sangat dalam. Ya. Kasih itu melampaui segala pengetahuan. Pengetahuan itu makrifat. Ya, kalau sudah kita berada dalam ruang kasih, makrifat itu sudah, nubuat itu sudah berlalu, makrifat itu sudah berlalu, semuanya sudah menjadi sakti karena menjadi tubuh Kristus. Pribadi makrifat itu kan pribadi Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita menjadi tubuh Kristus, ya hikmat yang kita miliki lebih dari Salomo. Yang ada di sini itu lebih dari Salomo. Injil Matius mengatakan demikian. Nah, Tuhan itu dikatakan bisa, Tuhan itu mampu melakukan perkara yang hebat, yang dahsyat, lebih dari yang kita doakan. Doa kita itu terlalu receh. Receh itu artinya sing dijaluke ya kuwi-kuwi wae. Kesehatan, kekuatan, berkat, uang dan sebagainya. Nah, beda dengan doanya Bopo provokator itu. Ya, dia tuh sudah di neraka, doanya terbeban untuk 5 saudaranya, terbeban untuk saudaranya dari 5 benua. Nah, karena doa kita tuh seringkali begitu receh, ya ecek-ecek, Bapak yang kasih Tuhan. Maka di sini katakan Tuhan itu melakukan lebih banyak dari yang kita doakan. Kita kan tidak pernah berdoa supaya simbok kita ikut turun sama Satria Biningit. Kita kan tidak pernah berdoa supaya anak-anak kita yang sudah ada di sana ikut Satria Biningit. Kita kan tidak pernah berdoa supaya semua sanak pamilihan detolan kita ikut turun. Nah, doanya Bopo provokator itu dia memprovokasi seluruh isi surga, semua orang yang sudah di surga dan yang diambil dari neraka semuanya bareng-bareng maju kepada Tuhan. Sehingga pada tanggal 20 Desember itu diumumkan jam 9 malam, diumumkan bahwa Tuhan mengizinkan semuanya ikut. Kemudian ada waktu 5 hari untuk ringkes-ringkes, toto-toto, packing. Tanggal 25 Desember tahun 2022 kemarin berangkat. Kalau yang sudah matinya dulu banget, Bapak Ibu Tuhan ya apa namanya, sudah lama sekali pengen lihat kembali tanah kelahirannya, tanah tumpah darahnya, saudara-saudaranya. Mungkin sudah kalau pohon keluarga itu sudah terjadi beberapa generasi. Tetapi biung saudara yang baru meninggal beberapa saat yang lalu, ya, sanak famili Handetolan yang baru meninggal beberapa saat lalu, yang di surga dan yang di neraka semuanya ikut pulang karena yang di neraka sudah diambil, sudah diselamatkan, semuanya ikut pulang. Simbah-simbahmu, nenek, kakek, ya, buyut, canggah, wareng, udek-udek dan sebagainya, semuanya ikut. Nah, sebab itu bagaimana saudara melakukan persiapan penyambutan? Bapak Ibu kasih Tuhan, bagaimana saudara melakukan persiapan penyambutan? Nanti sehingga kan ada di dalam Alkitab ini, orang itu tidak mengenal, kayak sopo? Itu siapa? Itu siapa? Ada ayat mengatakan demikian. Padahal itu anak-anaknya. Anak guguran kan saudara tidak kenal rupanya kaya ngopo. Ketika saudara miskram, ya, kan saudara tidak ngerti rupanya ki kaya ngopo. Ujuk-ujuk teko manggil saudara papi mami, papa mama. Alkitab digenapi, Bapak yang dikasih Tuhan. Itulah dahsyatnya pekerjaan Tuhan, dahsyatnya kasih Allah. Karena Filipi pasal 2 itu mengatakan, nanti semua mulut itu akan mengaku bahwa Yesus Kristus itu Tuhan. Kita baca sebagai ayat yang terakhir.
Filipi pasal 2 ayat yang ke-11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, ini yang diketahui oleh Rasul Paulus. Sehingga dia mengatakan kepada jemaat Filipi, dan segala lidah, yang punya lidah, nanti satu saat semuanya ya akan mengaku bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Bapak yang kasih Tuhan, yang di neraka pun yang sekarang sudah diambil, Bapak yang kasih Tuhan, akhirnya mereka tahu, oh ternyata begini toh. Yang dulu saya hujat, yang dulu saya ludahin, yang dulu saya tombak, yang dulu saya bunuh, saya salibkan, yang dulu saya khianati, yang dulu saya jual, yang dulu saya berita-beritakan. Ternyata dia itu pencipta kita. Yesus Kristus adalah Tuhan. Nanti ada saatnya semua lidah mengaku. Bapak yang kasih Tuhan. Ya saudara, merenung, berdoa, bermeditasi. Bagaimana penyambutan saudara? Nanti kalau suami saudara pulang, ya, kalau saudara masih setia, ya suamimu setia. Kalau kamu tidak setia, ya suamimu sudah dikasih istri sama Tuhan. Kalau istrinya setia, ya suaminya setia. Tapi kalau istrinya tidak setia, ya suaminya sudah datang dengan istri dan anak-anaknya. Bapak, Ibu sungguh Tuhan, kita menyiapkan badan jiwa roh kita menyiapkan pikiran kita. Ya, ini satu berita yang Tuhan buat pada zaman kita. Ya, yang Tuhan kerjakan di dalam zaman kita. Yang sudah saya ceritakan sesuai dengan Yesaya 42 ayat 9. Setelah nubuatan untuk malaikat Sang Surya Satria Pining itu sudah mengambil orang dari tawanan, orang tahanan dari tempat gelap. Maka ada berita baru yang Tuhan akan beritahukan, yang Tuhan akan umumkan. Pengumumannya apa ya ini? Bapak kasih Tuhan. Setelah mereka itu diselamatkan, mereka itu sangat terbeban dengan 8 miliar orang yang ada di bumi ini. Kiranya Roh Kudus membuka hati saudara, membuka pikiran saudara, dan kiranya dijauhkan kita semuanya menjadi penghina-penghina seperti yang ditulis di dalam KPR 13 tadi. Kita akan pujikan satu pujian, Yesaya 5:23.